Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh rasa syukur atas anugerah Allah, kita memenuhi panggilannya untuk beribadah pada hari Minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Shalom Bapak Ibu. Di dalam dunia kita mengenal konsep upah, yaitu segala sesuatu yang merupakan imbalan atas apa yang kita perbuat ataupun apa yang kita lakukan. Namun kebenaran di dalam Alkitab tidak demikian mengajarkannya kepada kita. Anugerah keselamatan yang kita peroleh sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita terima justru bukan karena perbuatan kita, ataupun karena apa yang kita lakukan, ataupun karena kemampuan kita atau karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa anugerah keselamatan itu tidak boleh kita nikmati sendiri, tetapi harus kita bagikan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, sembari merenungkan tema minggu kita pada hari ini, yaitu upah di dalam Tuhan, kita diingatkan untuk mengingat kembali tentang anugerah keselamatan tersebut yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, kita wajib menjadi saksi Kristus. Masalahnya, terkadang kita sering gagal menjadi saksi Kristus. Perkataan yang kita keluarkan, perbuatan yang kita lakukan, mungkin menyakiti orang lain. Mungkin menjadi dosa di hadapan Allah. Alih-alih menjadi saksinya, malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu, pada hari ini, mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mengakui dosa kita dan menyesalinya. Kita mohon pengampunan Tuhan dan mohon bimbingan Tuhan. Agar kiranya Dia boleh membimbing kita untuk kedepannya tidak melakukan hal-hal yang menjadi dosa di hadapannya. Mari Bapak Ibu secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa Maha Pengampun, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami sering gagal menjadi saksi-Mu. Kami sering gagal menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mungkin melalui perkataan dan perbuatan kami melakukan yang berdosa di hadapan-Mu. Bapa, tolong ampuni kami. Tolong ampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan kami dan membimbing kami. Sehingga di masa-masa yang akan datang, kami tidak melakukannya lagi. Melainkan kami boleh terus menjadi saksi-Mu yang benar di hadapan-Mu Bapa. Untuk mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan kami. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil di dalam Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyi
akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan pada minggu ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kami akan mendengarkannya dan kami akan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kau akan terus pakai kami Tuhan sebagai pengikut-Mu yang setia, sehingga sinar kemuliaan-Mu Tuhan dapat terus dipancarkan kepada sesama kami, kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami dan buatlah kami dapat menjadi pengikut-Mu yang selalu meneladani-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Injil kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita adalah upah di dalam Tuhan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ingat ada mungkin pernah menonton film-film dari Cina tentang kekaisaran Cina, maka pada saat ada seorang utusan dari kaisar, entah dia membawakan, biasanya tuh dia selalu membawakan gulungan lalu membacakan perintah atau titah dari kaisar. Maka biasanya orang yang melihat itu pada saat dia membuka gulungan itu, maka mereka akan secara otomatis melakukan langsung berlutut. Mereka langsung menghormati. Padahal di depannya bukan kaisar. Padahal di depannya itu adalah seorang utusan yang sedang membawa gulungan. Tetapi pada saat sang utusan itu membuka gulungan itu, maka mereka tahu bahwa itu bukan sang utusan yang berkata, tetapi adalah titah kaisar. Utusan itu bukanlah kaisar, tetapi apa yang diucapkannya mewakili ucapan kaisar. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicarakan tentang yang namanya utusan, orang yang disuruh atau ditugasi menyampaikan sesuatu yang menjadi penghubung, kurir atau suruhan. Atau orang yang diutus, yang ditugasi untuk mewakili atau duta. Makanya kalau kita lihat ada duta besar, itu kan mereka mewakili negara mereka masing-masing. Jadi utusan adalah seseorang yang dipercayakan untuk menyampaikan sesuatu. Dia bukanlah sang pengutus, tetapi dia dipercayakan atau ditugasi atau mewakili dari sang pengutus itu. Di dalam Matius 10 ayat 40 sampai dengan yang 42, dikatakan demikian, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus. Sebagai utusan Kristus, maka seharusnya kita membawa pesan yang hendak disampaikan Kristus kepada dunia. Seorang utusan tidaklah boleh melalaikan tugas panggilannya. Atau bahkan dia menyombongkan diri.
Ingat, karena dia hanya utusan, dia bukanlah sang pengutus. Lalu bagaimana kita bisa menjadi utusan Kristus, menjadi pengikut Kristus? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma 6 ayatnya yang 17. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus dengan tegas menegaskan kembali bahwa sebagai utusan dari Kristus, maka harus ada perubahan pola perilaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kita adalah diutus oleh Tuhan, bahwa kita adalah utusan Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan sang pengutus. Apa yang pengutus katakan, maka kita wajib mengatakannya dengan benar sesuai dengan apa yang pengutus utus. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau di dalam ibadah pasti ada yang namanya liturgi pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lalu dijawab kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sebuah liturgi pengutusan pada saat kita beribadah. Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu beribadah di rumah, dimanapun di tempat berada, maka pada saat ada liturgi pengutusan, maka ada sebuah pengutusan dan bukan hanya diam saja. Tapi Bapak dan Ibu semua yang ada hadir di TV masing-masing, gitu ya. Jadi pada saat itu Bapak dan Ibu mempunyai tugas. Kenapa? Karena sang pengutus sedang mengutus kita. Sang pengutus sedang memberi tugas dengan tanggung jawab bahwa kamu diutus untuk memberitakan firman. Karena ibadah perayaan haruslah sejalan dengan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah ini, maka di luar sana pun juga harus sama melakukan tugas dan panggilannya sebagai utusan Kristus. Kita diingatkan bahwa tugas utama kita adalah di dalam dunia sehari-hari, bukan dalam ibadah ritual saja. Bukan hanya di dalam ritual, tetapi bagaimana kita bekerja, melakukan tugas dan panggilan sebagai pengikut Kristus. Kembali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita tahu bahwa kita adalah utusan Kristus, apa yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus? Di dalam Mazmur 89 ayatnya yang kedua, aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu seperti langit. Sebagai utusan, kita mewartakan bagaimana kesetiaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini berarti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Pada saat kita diutus oleh Tuhan, maka tugas kita adalah mewartakan kabar kebaikan, mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang, dan memberitahukan bahwa Tuhan yang mengutus kita adalah Tuhan yang begitu setia kepada kita. Menjadi pengikut Kristus adalah mewartakan kabar baik, kabar keselamatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita menjadi utusan, maka pada saat kita diutus keluar, akan bisa terjadi penolakan. Kita dibenci, kita ditolak, kita dimusuhi, kita tidak disukai, kita dicurigai, kita dihianati. Terjadi sebuah hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Pada saat kita bertugas, pada saat kita menjadi utusan Kristus. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti kalau kehidupan kita dibenci sama semua orang. Setiap kita dalam satu komunitas kita nggak disukain, setiap satu komunitas kita nggak disukain. Oh berarti standar pengikut Kristus kan kalau dibenci, siap dibenci. Berarti kalau kita di mana-mana pun tidak disukai, berarti saya ini pengikut Kristus yang sejati. Nah bukan seperti itu, tetapi bagaimana, bukan berarti orang yang
menjadi pengikut Kristus adalah orang yang dibenci, melainkan adalah sikap kebaikan yang kita lakukan. Bisa saja orang lain tidak menyukainya. Bisa saja orang lain tidak menerimanya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya Bapak dan Ibu, penganiayaan yang akan datang akan pengakuan Yesus. Bagaimana murid-murid akan mengalami penderitaan. Pertanyaannya, apakah itu upah di dalam Tuhan? Loh, kok yang namanya upah? Seperti tadi Pak Pesta katakan bahwa upah itu kan harusnya enak, imbalan kok. Imbalan itu harusnya yang enak lah. Ini mengikut Kristus malah upahnya adalah penganiayaan, dibenci, susah, dan sebagainya. Loh, malah pada saat menjadi pengikut Kristus kok malah semakin susah, semakin, bagaimana apa yang harus saya lakukan pada saat saya mengikuti Yesus malah, menderita, ditolak, dibenci. Sudah membantu orang lain, dikatakan, wah ini mau kristenisasi. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi itu adalah tantangan, ujian kita pada saat kita menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena buah atau upah yang dihasilkan bukanlah hanya sekedar materi semata. Di dalam Roma 6 ayat 21 sampai dengan yang ke-22 dikatakan, dan buah apa yang kamu petik daripadanya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Dan upah di dalam Tuhan. Dengan jelas Tuhan katakan kehidupan yang kekal bersamanya. Kehidupan bersama dengan Tuhan di Firdaus. Tetapi pada saat kita di dalam dunia, maka kita akan mendapatkan tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan bisa dihianati, kita akan bisa ditolak, kita akan dibenci, dan itu adalah tantangan menjadi utusan Kristus. Pertanyaannya adalah apakah kita mempunyai daya tahan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia? Upah seorang yang menjadi pengikut Kristus bukanlah kekayaan materi semata. Bukan berarti saya katakan kalau menjadi pengikut Kristus harus menderita. Tidak boleh kaya, bukan hal seperti itu. Tetapi bukan itu poin utamanya. Upah mengikut Kristus bukanlah hanya materi semata, melainkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini ada tugas yang harus dilakukan utusan Kristus, yaitu memberikan kehidupan kepada orang lain. Kalau pernah suatu ketika ke bandara di Manado Bapak dan Ibu, pasti ada tulisan kan Sito Timo Tumoto. Bagaimana manusia hidup itu adalah untuk memanusiakan orang lain. Bagaimana manusia hidup itu adalah untuk mengasihi orang lain. Bagaimana manusia itu hidup untuk membuat orang lain merasakan kasih yang sejati. Dan ini dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, utusan Kristus adalah bagaimana dia bisa melakukan sesuatu di dalam Tuhan, mengasihi orang lain di dalam Tuhan, memanusiakan manusia lain di dalam Tuhan. Dan tantangan kita pada konteks kali ini adalah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lama, sampai kita mungkin sudah sampai bosan mendengar berita-berita itu. Sampai kemarin kan pada saat biasanya juru bicaranya laki-laki tiba-tiba berubah menjadi perempuan. Langsung itu padahal kalau kita lihat itu kenaikan grafiknya tinggi tuh, 1.200-an. Nggak ada yang komplain jangan-jangan. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang mulai sudah bosan, sudah mulai udah capek menghadapi tantangan ini. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat pandemi COVID-19 ini, pada saat mungkin banyak orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, kehilangan pekerjaan, permasalahan keluarga. Tapi ini adalah peluang bagi kita pengikut Kristus
atau bisa saya katakan juga sebagai sebuah organisasi gereja. Janganlah sampai kita sibuk dengan dunia sendiri. Jangan sampai kita sebagai utusan Kristus yang diutus untuk memberikan air secangkir saja kepada orang yang paling kecil ini. Kita hanya memberikan air untuk diri kita sendiri. Kita sibuk untuk diri kita sendiri dan kita tidak peduli kepada orang lain. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu sebagai utusan Kristus, maka kamu harus melakukan sesuatu di dalam Kristus. Supaya semua orang melihat bahwa inilah utusan Kristus. Suatu ketika Bapak dan Ibu, kalau ke Bandung pasti pernah lihat yang namanya manusia silver, ya Bapak dan Ibu. Suatu ketika pada saat saya lagi menunggu untuk menjemput istri saya pulang, saya lagi di motor, lalu ada seorang ibu yang juga kesusahan. Saya tahu itu kesusahan. Dan manusia silver itu lewat. Pada saat manusia silver itu lewat, dia sedang ngitung uang, Bapak dan Ibu. Dan saya tahu manusia silver itu pasti juga butuh uang. Sampai suatu ketika dia berhenti, manusia silver itu melihat sang ibu, dia berhenti, dia balikin. Dia balik Bapak dan Ibu. Dia berbalik, lalu dia kasih semua penghasilannya kepada ibu itu. Saya yang di motor langsung, wow. Sudut pandang yang berbeda. Yang sering kali kita melihat manusia silver, oh enak kok masih bisa kerja, malah ngecat-ngecat tembok besi dan sebagainya. Tapi sudut pandang yang berbeda yang saya katakan, saya tidak pernah melihat itu. Dia lewat di depan ibu-ibu. Lalu dia berikan semua yang dia lagi hitung kepada ibu itu. Ibunya sampai, terima kasih nak, terima kasih. Saya cuma melihat itu langsung, cuma langsung berdoa kepada manusia silver itu. Engkau akan terus diberkati. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang utusan Yesus tidak boleh terperangkap dalam mental hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana bisa membantu orang lain. Juga jangan terperangkap bahwa kalau ingin membantu orang lain, tunggu sampai saya kaya. Jangan tunggu sampai kaya. Tetapi pada saat kamu masih diberikan, pada saat kamu masih diberkati oleh Tuhan, pada saat kamu masih bisa memberikan dirimu persembahan diri yang terbaik, maka itulah yang harus dilakukan di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, bulan misi GKI Kota Wisata. Pada saat bulan misi GKI Kota Wisata yang mempunyai misi untuk menjangkau, untuk membawa kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa yang lain. Kita ingat, Bapak dan Ibu, sebagai utusan Kristus, tugas utusan adalah mewartakan misi Allah di tengah dunia ini, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Bukan mengkristenkan, menghadirkan kerajaan Allah, membawakan damai, sukacita. Ini bukan permasalahan kristenisasi dan sebagainya, tapi bagaimana kehadiran kita membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah di sini adalah sebuah keadaan di mana kita berbagi kepada orang lain, memanusiakan manusia orang lain. Dan bulan misi GKI Kota Wisata mempunyai tujuan ke arah sana. Pada saat bukan tugas hanya Papes Taman, bukan tugas hanya penatua Priwan, tetapi bagaimana semua orang, bukan hanya yang tua-tua saja, tetapi generasi muda, dari anak-anak, remaja, pemuda, mempunyai tugas panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan itu adalah misi Allah di tengah dunia ini, yaitu menghadirkan kabar baik, keselamatan hanya di dalam Tuhan. Ada sebuah salib Bapak dan Ibu, suatu ketika di dalam tempat retreat, ada salib patung Tuhan Yesus. Kan biasanya kalau kita lihat disalibkan sama dengan tangannya. Ini saya kaget tangannya nggak ada. Jadi disalibnya begini. Saya bilang ini ngapain, kurang ajar banget ya, tangannya Tuhan Yesus dipotong gitu ya. Tapi pada saat saya membaca bawahnya, saya menarik. Dia katakan begini, aku tidak punya tangan, maukah kamu menjadi tangan bagiku? Simbol, tentu simbol adalah pada saat Kristus mempercayakan kita sebagai utusan yang menjadi tangan, perpanjangan tangannya di tengah dunia ini. Maka kita bisa menjadi utusan Kristus yang terbaik, dan upah di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Seorang yang bernama Lucilla Hanane berkata demikian,
do the least you can do now, because the least you can do might turn out to be the most significant for others. Lakukanlah yang kecil, apa yang bisa dari diri kamu. Maka yang kecil itu yang kelihatannya kecil, ternyata bisa berdampak signifikan, besar bagi orang lain. Marilah Bapak dan Ibu di dalam bulan misi GKI Kota Wisata ini, pada saat Bapak dan Ibu kita melihat bahwa misi Allah adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Bapak dan Ibu adalah tugas utusan-utusan. Tuhan memberikan tugas utusan kepada kita semua yang ada di sini. Untuk menghadirkan damai sejahtera. Memanusiakan manusia. Berbagi di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Lakukanlah yang paling kecil. Karena yang paling kecil itu mungkin berdampak besar bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu melimpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu yang setia. Dan kami belajar Tuhan bagaimana kami sebagai pengikut-Mu harus siap menghadapi segala tantangan dan ujian dalam hidup kami. Karena kami tahu pada saat kami mempunyai daya tahan untuk menghadapi setiap tantangan dan ujian tersebut, upah yang dari-Mu adalah kehidupan kekal bersama dengan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk keadaan Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan Tuhan. Kehilangan penghasilan, menurunnya usaha mereka Tuhan. Ataupun kehilangan orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk tetap percaya bahwa segala sesuatu akan lebih baik lagi pada akhirnya. Engkau mampukan setiap pemerintah Tuhan, baik dari pusat, pemerintahan kota, daerah, dan sampai jajaran terbawah Tuhan, sehingga mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain, untuk membuat Indonesia ini diminimalisir Tuhan, dari COVID-19 ini. Tuhan kami mau Tuhan juga Engkau akan memulihkan seluruh dunia, sehingga pandemi ini bisa berakhir dan kami bisa kembali beraktivitas dalam kehidupan kami. Dan pada saat kami juga akan menghadapi normalitas yang baru ini, Engkau akan terus membuat kami kuat Tuhan. Engkau akan membuat kami bisa melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan Engkau juga terus melindungi kami, sehingga kami juga tidak bisa terkena dari dampak COVID-19 atau terkena penyakit ini Tuhan. Dan pada saat kami akan menghadapi normalitas baru ini, gereja juga pada saat akan memulai ibadah, baik on-site Tuhan, Engkau akan selalu menyertai sehingga setiap penyelenggaraan, setiap protokol-protokol yang telah dibuat,
tidak menjadikan gereja sebagai klaster baru dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami bisa mempersiapkan dengan baik, sehingga kami yang rindu beribadah di tempat ibadah, Engkau akan sertai kami Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan sertai GKI Kota Wisata. Pada saat kami juga nanti, ke depannya kami akan beribadah di tempat yang baru. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai, sehingga setiap kebaktian yang akan kami lakukan secara onsite Tuhan, di tempat, kami bisa bersama-sama Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mampukan kami ya Tuhan, dari para pendeta, para penatua, dan setiap aktivis dan juga jemaat GKI Kota Wisata dapat terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan juga sertai kami semua yang ada di sini. Engkau akan sertai rekan-rekan kami yang pada saat ini sedang sakit atau sedang terkena musibah Tuhan. Engkau akan terus melingkupi mereka, yakinkan mereka untuk tetap berserah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik dari kita, mari kita renungkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan yang kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, di dalam ibadah online kali ini, persembahan kita kali ini kita lakukan melalui transfer, baik melalui transfer langsung ke nomor rekening ataupun melalui QRIS yang Bapak Ibu dapat lihat pada tayangan di layar berikut. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu nyata Bapa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan biarlah apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk para penatua dan majelis jemaat, dan juga para aktivis yang mengelola persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh sungguh-sungguh dapat digunakan bagi kemuliaan nama-Mu, bagi pengembangan gereja-Mu di tempat ini, dan menyatakan damai sejahtera-Mu di lingkungan di mana kami berada.
Kami juga berdoa untuk persembahan PPGI yang boleh kami bawa untuk wujud keimanan kami dan kerinduan kami atas hadirnya sebuah gedung ibadah yang lebih representatif. Tuhan, tolong nyatakan kehendak-Mu sehingga kami sungguh-sungguh tahu bahwa kami boleh berada di dalam jalan yang Engkau inginkan ketika kami merencanakan dan melaksanakan apa yang menjadi kerinduan kami melalui PPGI. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.